Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, pada upload video kali ini Cara Mudah akan membagikan tutorial cara pengisian atau pembuatan SKP 2021 versi terbaru ini ya. Versi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 3 juga SE Kepala BKN nomor 1 tahun 2022 yang sudah disesuaikan untuk periode Januari Juni dengan PP 46 2011 dan periode Juli Desember dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 ya. Nah, juga ini untuk Permenpan nomor 8. Itu sama ya, semua seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini saya buat dulu atau saya berikan tutorialnya khusus untuk guru dulu. Nanti juga ada kita akan buat untuk jabatan fungsional non guru ya. Kemudian juga untuk jabatan struktural atau staf TU yang tidak ada angka kreditnya. Baik, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Aplikasi ini saya yang buat dan juga saya yang akan memberikan konsultasinya. Bisa dihubungi melalui nomor ini. Namun sebelum itu, sobat silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi di channel Cara Mudah dan juga blog Cara Mudah. Langkah pertama, setelah sobat mendapatkan aplikasi ini, sobat langsung mengisi dulu isi data SKP-nya dengan cara diklik saja di sini. Klik. Nah, maka sobat akan mengisi data mulai dari nama, NIP-nya seperti biasa. Ini meskipun tidak muncul di sini bisa dirubah ya. NIP-nya ini diisi. Misalkan 19790202 misalkan 2009 011003 misalkan seperti itu ya. Ini bisa diisi. Juga pangkatnya pangkatnya 3A ya. Ini kita contohkan aja untuk 3A. Ini bisa dipakai untuk semua golongan ya. Mulai dari 3A sampai ke golongan 4. Kemudian jabatannya guru, unit kerja, SD atau MI ini ya. Ini bisa dirubah untuk nama sekolah apa saja. Namun untuk nama sekolah ini nanti saya yang buatkan ya. Supaya saya bisa kontrol aplikasi ini dipakai oleh sekolah mana saja ya. Kemudian pejabat penilai, NIP-nya, pangkat, juga jabatannya serta unit kerjanya ini bisa dirubah kalau yang di sini ya. Hanya yang di unit kerja yang di sini yang tidak bisa dirubah seperti aplikasi saya sebelumnya. Kemudian nama pejabat penilainya, ini pangkat, jabatan, unit kerja ya. Nah, kemudian di sini saya masukkan juga periode ya, periodenya. Ini dari 1 Juli 3000 sampai dengan 31 Desember ada masuk di sini ya. Kemudian tahunnya tahun 2021. Nah, kemudian tempat untuk pegawai yang dinilai, pejabat yang dinilai, atasan pejabat penilai. Karena nanti di form itu ada ya, jadi akan dipakai. Kemudian tanggal mulai ada yang 1 Juli untuk periode Juli Desember dan tanggal mulai untuk periode Januari Juni ya. Kemudian ada verifikasi, ini khusus untuk model yang Juli Desember. Kemudian tanggal akhir, ini periode Juli Desember, ini yang periode Januari Juni, dan tanggal integrasi. Karena nanti akan ada pengintegrasian antara Januari, Juni, dan Juni Desember ya. Ini tanggal pengintegrasian untuk penilaian akhir ya di laporan dokumen penilaian kinerja. Nah, kemudian di sini ada data tim penilai angka kredit ya. Nah, di sini karena untuk yang pola PP nomor 8 itu diharuskan kita mempunyai tim penilai angka kredit. Juga ada
data tim pengelola kinerja. Nah, jika ini belum ada di sekolah Bapak Ibu, ini bisa diisi langsung dengan nama pejabat penilainya, ya, pejabat penilainya. Jika belum ada, tapi disarankan sih di SK-kan ya, di SK-kan ada tim penilai angka kredit ya. Untuk nanti tugasnya selain menilai juga memverifikasi ya, memverifikasi dan menetapkan angka kredit mana yang akan dikerjakan oleh guru-guru atau tenaga pendidik dan pendidikan di sekolah atau Bapak Ibu ya. Nah, kemudian data tim pengelola kinerjanya ini biasanya bisa juga ini di kabupaten ya. Tapi kalau nggak ada tetap diisi oleh pejabat penilai saja. Nah, setelah ini diisi dengan benar, pastikan cara pengisiannya benar, termasuk NIP-nya yang ada di spasi-spasi ya supaya tidak error. Nah, setelah itu kita lanjut ke halaman sampul. Nah, halaman sampulnya ini sudah kita bikinkan di periode ini. Data di sini semuanya otomatis ya. Data di sini semuanya otomatis. Tidak ada yang harus diubah ya. Dari sini sampai ke bawah ini otomatis. Jadi asal diisi di data tadi, maka ini akan otomatis terisi ya. Selanjutnya setting. Nah, tadi sudah sampul sudah, sekarang setting. Setting. Nah, setting di sini adalah golongan. Tadi kan 3A, maka kita pilih di sini 3A ya, 3A. Nah, gurunya dipilih di sini, guru. Apakah itu guru kelas atau guru mapel, sama ya. Kecuali guru BK beda ya. Nanti beda. Bahasa redaksi PK-nya berbeda. Nah, kemudian tugas tambahan. Kalau memang ada tugas tambahan bisa diisi ya, bisa diisi. Apakah itu sebagai wakil, ketua program, kepala perpus, atau mungkin kepala sekolah mau masih menggunakan pola angka kredit yang terpisah, bisa disetting di sini ya. Meskipun beberapa dinas kebanyakan sih nilai PK kepala sekolah itu tidak lagi dijadikan tugas tambahan karena kepala sekolah sudah tidak ngajar ya. Nah, kemudian di sini S1 D4-nya jenjang pendidikan masih sama ya seperti SKP yang pernah saya buat sesuai edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 3 tahun 2021, sama ya, ini periode Januari Juninya ya. Persentasenya 100, 100, 100, 100. Nah, kalau umpamanya sangat baik baru 125. Ada juga yang kemarin meminta bagaimana Pak kalau PK-nya saya kurangi separuh ya. Di sini aja di setting setengah gitu ya. Meskipun saya belum menemukan dasar untuk PK karena 6 bulan itu dijadikan setengah, itu belum menemukan dasarnya. Nah, oke, setelah ini di setting, lalu kita klik home lagi. Kita lanjutkan ke bagian formulir SKP. Nah, formulir SKP seperti ini sama ya. Ini karena masih Januari Juni ya. Ini mengikuti pada PP 46 tahun 2011 ya. Nah, ini sama diisi, tutorialnya sudah pernah saya bahas. Golongannya ini PK-nya ya. Nah, setelah diisi semuanya, isi. Kemudian sobat yang masih belum ingat ini cara merubah atau menemukan uraian yang lain seperti biasa, ini sebenarnya banyak ya. Caranya di blok, kita klik ke bawah. Nah, ini kita klik kanan, lalu lakukan unhide. Nah, ini untuk menampilkan ya. Nah, kalau umpamanya untuk menyembunyikan yang tidak ada angka kreditnya, caranya adalah dengan cara di klik kanan baru pilih hide. Nah, seperti itu ya. Klik kanan pilih hide. Nah, jadi kalau sudah di klik kanan pilih hide, maka yang tidak berfungsi tadi yang kita tidak ambil itu akan tersembunyi di blok. Yang ngebloknya bukan dari sini ya, tapi dari angka sini sampai angka ada angka kepala begini. Seperti ini kan, kalau kita lihat banyak nih. Nah kan, nah, nanti kalau mau menyembunyikan yang 00 ini sembunyikan aja. Nah, seperti ini.
klik kanan, hide. Nah, sudah. Setelah selesai, data yang di sini juga otomatis ya. Data di sini otomatis dan ini tidak perlu dirubah, memang tanggal 2 ya, 2 Januari ya. Setelah selesai kita klik home. Lalu kita tadi formulir sudah, sekarang ke pengukuran. Nah, pengukuran seperti biasa masih ya. Nah, untuk memastikan ini benar, perhatikan Bapak Ibu di sini angka kreditnya sudah sama. Nah, kemudian bagian-bagian yang tidak ada nilainya ini, ya, seperti ini disembunyikan saja ya, sembunyikan. Pertama, tujuannya menghemat kertas ya. Yang kedua, memudahkan tim angka kredit untuk menilai. Karena kalau banyak 00 gini, mana yang ada nilainya nanti, nah itu menjadi kesulitan atau mempersulit orang untuk menilai ya. Nah, seperti ini kita sembunyikan bagian-bagian yang tidak ada angka kreditnya. Kalau jumlah ini masih salah, masih tidak sama, itu menunjukkan SKP kita belum benar cara buatnya. Berarti ada angka kredit yang tersembunyi di baris ini ya, tapi belum kita hapus. Misalkan di sini muncul angka 1. Nah, kan beda nih. Lalu tersembunyi dia. Nah, begini. Maka kalau mau menjadikan sama ya ini harus kita blok dari sini ya, blok dari sini, klik kanan, unhide. Nah, ini kita ubah dulu ya, kita ubah, kita nolkan saja. Nah, kita tutup ini, kita sembunyikan ya. Nah, kemudian mana lagi yang masih ada? Nah, kalau sudah tidak ada, sudah hilang semuanya ini, yang 00-nya sudah tinggal yang berisi, dan sudah selesai. Nah, kalau mau dijadikan satu baris, ini sobat tarik aja ke bawah. Nah, ini ya garis yang putus-putus ini, arahkan seperti ini, klik, tarik ke bawah. Nah, ini sudah jadi satu halaman ya. Kalau dia ada di sini garisnya tadi, berarti itu jadi 2 halaman. Nah, setelah selesai, kita klik lagi home, kembali ke depan. Tadi pengukuran sudah, sekarang penilaian. Penilaiannya, nah ini data di sini otomatis. Ini juga sudah otomatis dari depan, ini juga, yang ini juga. Nah, ini yang diisi. Nah, untuk bagian ini rentangnya masih 0 sampai 100 ya, karena ini masih Januari Juni. Ya, ini ya rumusnya ya. 0 sampai 100. Nah, kemudian untuk kepemimpinan kosongkan kalau bukan kepala sekolah. Lalu di bagian sini juga otomatis ya, sudah otomatis, tanggalnya sudah otomatis. Nah, meskipun bisa juga diganti secara manual, bisa ya, yang ini tidak perlu dirubah. Nah, setelah itu kita ke prestasi kerja SKP Januari Juni. Nah, di sini ini juga data di sini otomatis semua ya, otomatis semua. Ini otomatis. Yang di sini untuk Kota Bangun ini sudah ada datanya ya. Nah, diambil dari sini, bisa dirubah di sini ya. Nah, kemudian setelah itu ini sudah selesai untuk periode Januari Juni Bapak Ibu ya. Januari Juni sudah selesai. Nah, ini yang bedanya dengan SKP saya yang sebelumnya yang sesuai SE Menpan RB nomor 3. Ini kita samakan mengikuti SKP yang Permenpan RB nomor 8 ya, nomor 8 tahun 2021, juga keputusan Menteri Agama. Nah, itu guru-guru Kemenak ya. Guru Kemenak nomor 912 tahun 2021. Nah, ini. Nah, pada halaman SKP Juli Desember, kalau di sini sudah diisi, yang sini tidak perlu diisi. Tapi kalau ada perubahan data pejabat, ya harus diisi. Caranya nanti digandakan dulu. Jadi kalau umpamanya pejabatnya di sini ada yang berubah, Pak. Bagaimana? Nah, ini isi dulu di sini, jadikan, kemudian copy filenya, lalu rubah di file yang kedua ya. Karena kalau langsung dirubah di sini, nanti data yang di sini berubah ya. Itu cara ngakalinya ya. Nah, supaya karena ada perubahan nama pejabat. Nah, setelah itu, kalau memang tidak ada perubahan data nama pejabat atau nama kepala sekolah atau nama atasannya,
Maka kita lanjutkan ke SKP Juli Desember, mulai dari yang sini, halaman sampul. Nah, halaman sampulnya ini tidak perlu dirubah karena sudah otomatis datanya ya. Tinggal ngeprint aja nanti. Settingannya kertas A4 kalau kita lihat begini ya. Ctrl P. Nah, ini sudah otomatis ya. Sudah kita bantu settingkan jadi nggak amburadul tampilannya ya. Lalu setelah itu kita setting SKP Juli Desembernya. Nah, ini guru mapel. Nah, golongannya kita samakan ya. Tadi kan 3A. Kita pilih 3A. Ininya sama-sama oke. Selanjutnya, nah baru kita masuk ke matrik peran dan hasil. Nah, ini. Untuk redaksinya di sini bisa kita isi mandiri, tapi ini saya sudah isi menyesuaikan yang ada hubungannya dengan guru. Mungkin nanti di sini ada mungkin yang berhubungan dengan tata usaha ya, tata usaha kebersihan, mungkin bisa ditambah di sini SKP kepala sekolahnya dengan cara diklik kanan, unhide. Nah, ini masih ada kolom yang bisa digunakan untuk nanti di bagian bawah ya, bagian bawah. Nah, selain itu di matrik ini bisa ditambah di bagian yang warna ini, warna merah atau apa ini. Ini untuk tugas atau uraian yang sifatnya perjanjian kinerja. Meskipun secara umum kalau fungsional itu nggak ada ya. Tapi siapa tahu nanti ada disuruh masukkan oleh kepala sekolah tugas yang diberikan kepada kita yang berhubungan langsung dengan perjanjian kerja ya. Kalau tidak ada ya tidak masalah juga, nanti rumus otomatis ya. Nah, seperti itu. Ini kita sembunyikan saja. Ini kalau di print sudah kita setting juga kertas A4 seperti ini. Jadi sekitar 3 halaman ya. Nah, ya. Ini halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Oke. Setelah ini kita isi atau penyesuaian redaksi ya. Ini redaksi guru, semua uraian tugas guru sudah saya masukkan di sini. Selanjutnya kita kembali. Setelah tadi matrik, baru kita buat sasaran kinerja. Nah, ini sasaran kinerja. Nah, ini sasaran kinerjanya sudah dibuat. Semua uraian kegiatan sudah ada. Nah, di sini saya perlu jelaskan untuk mulai atas ya. Dari sini ini otomatis, data di sini juga otomatis, sini otomatis. Nah, bagaimana untuk ini ada pendidikan, tapi ini tidak ada nomornya. Nomor tidak bisa langsung diisi di sini ya, tidak bisa. Caranya bagaimana? Kalau memang baris ini dipakai, uraian ini otomatis ya. Ini mengambil rencana kerja yang di matrik ya. Bagian sini, ini yang di matrik juga, yang dari kerjaan kepala sekolah. Kalau ada mau merubah redaksi ini, maka kita ke matrik. Misalkan ini mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan, ini mau dirubah ya, kita kembali ini ke matrik ya, karena ini rencana atasan kerja yang ke matrik, yang ke sini, yang ke sini. Nah, kemudian ini sasaran kinerjanya yang di sini. Jadi merubahnya di sini, bukan dirubah di sasaran kinerja. Yang di sini yang bisa dirubah adalah yang ini, bagian indikator. Indikator ini misalkan kita mau rubah polanya pakai angka-angka, ya boleh saja. Misalnya kita mau ketik turun ini di sini pakai angka 1 seperti ini, misalnya ini ya. Andai kata pun tidak dirubah tidak masalah. Nah, di enter. Nah, supaya bisa turun-turun model seperti ini, Bapak Ibu, caranya supaya bisa diklik di enter kok nggak turun ke sel bawahnya, itu caranya sambil ditekan Alt. Nah, baru klik plus 2. Nah, kemudian di sini diklik di sini, tekan Alt-nya, baru enter. Nah, gitu. 3. Kalau nggak ditekan Alt-nya, kita enter, turun dia. Nah, itu ya. Kalau mau mengembalikan ya tinggal undo atau Ctrl Z. Ini saya kembalikan aja ya. Nah, lalu bagaimana untuk memunculkan angkanya di sini? Karena ini mau dipakai, maka kita isi target. Misalkan kita ada 1 ijazah.
Ya, ini 100% lah di sini ya. Di dalam 6 bulan ini. Nah, kalau di sini diisi, maka otomatis ini akan muncul. Di sini nomornya tadi 1, sekarang ganti 2. Nah, ini kita bikin sudah sistem otomatis. Jadi kalau nggak dipakai ya dihapus saja. Hapus seperti ini. Otomatis nomornya turun ke sini. Nah, bagian yang tidak terpakai kita blok seperti ini. Lalu kita sembunyikan. Klik saja hide. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian PK guru. Nah, sekarang umpamanya kita dapat tugas kepala sekolah tidak? Oh, tidak ada. Ya kita kosongkan. Supaya ini hilang dia. Kalau di sini hapus, angkanya hilang, geser ke sini. Cek lagi yang di sini. Tugas wakil kepala sekolah ada enggak? Oh, enggak ada ya, dihapus saja. Nah, turun lagi angkanya di sini. Nah, kemudian apa ini? Tugas lain enggak ada. Tadi ada di semester pertama kan wali kelas ya. Kita cari yang ada wali kelasnya aja. Kita hapus mana yang ada wali kelas. Enggak ada. Nah, ini menjadi wali kelas di sini. Nah, wali kelas ada kan? Seperti kita cek di SKP. Bisa juga diklik di sini Bapak Ibu ya. Bisa. Nah, ini tadi setelah ini menjadi wali kelas. Oh, ya ini SKP sasaran kinerjanya di sini. Nah, yang nggak ada nilainya kita blok. Terus ke bawah. Nah, sampai di sini. Ini kan ada nih. Nah, itu kita klik kanan, hide. Nah, ini nomor 1, nomor 2. Jadi ini bisa kita buka lewat kembali ke menu supaya kita tahu urutannya yang mana. Setelah kita kerjakan bisa juga sebenarnya langsung klik di bawahnya sini ya. Nah, kalau kita bingung habis ini apa ya? Ya klik aja ke sini mana urutannya ya. Nah, kemudian kita bisa cek lagi juga. Selain itu apa lagi? Oh, ini ada pelatihan. Kita pelatihan ikut 1. Apakah di semester kedua ada ikut juga? Iya, saya ikut. Nah, maka kita bisa klik di sini di sasaran kinerja, cari yang ada SKP, yang ada pelatihan. Yang lainnya kita kosongkan. Oh, ini enggak ada, kita kosongkan. Sampai di sini kosong semua. Nah, lalu yang kosong ini kita sembunyikan. Nah, masuk ke bagian PKB ya. Masuk ke bagian PKB, bentar ya. Kayaknya ada lepas semua kliknya tadi ya. Ya, ini. Nah, nih sudah masuk 2 sama wali kelasnya. Kemudian bagian PKB kita ikut yang pelatihan yang 30 sampai 80. Nah, yang ini. Maka yang lainnya kita kosongkan. Ini kita kosongkan saja. Lalu nomornya otomatis berubah. Ini kan item yang ketiga. Yang di sini kita sembunyikan. Yang di sini ya, sini sampai sini kita sembunyikan. Nah, langsung yang 3 ini. Setelah itu tadi apa saja selain ini? Nah, kemudian di 2.2 ini ada yang PTK ya. Nah, berarti unsur 1 kita sembunyiin semua. Mana tadi? Sasaran ya. Ya, kalau bingung kita kembali aja sini. Sasaran. Nah, ini udah. Berarti ini kosongkan ke publikasi ilmiah yang bagian PTK. Menulis PTK. Mana? Ini berarti yang nggak dipakai, nanti siap-siap kita hapus. PTK. Ini pedoman menulis karya pelaporan penelitian di bidang sosialisme. Nah, ini ya di sini. Nah, ini nomor 4-nya yang membuat karya tulis berupa laporan tadi kan ya. Membuat karya tulis berupa laporan ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian di bawahnya ada lagi. Oh, nanti membuat buku ya. Ada membuat buku. Kita cek dulu. Yang ini berarti nggak ada di bawahnya. Sampai membuat buku. Nah, ini membuat buku. Ini kita stop. Nah,
push di sini. Nah, ini kita blok yang enggak ada keterangan itu, kita blok. Nah, baru kita sembunyikan. Nah, ini ya. Ini juga kita sembunyikan. Dari sini ke sini ya. Ini juga kita sembunyikan. Nah, oke, yang nomor 6. Selanjutnya di bawahnya ini masih ada enggak? Kita cek aja di SKP sebelumnya kalau mau disamakan ya. Kalau berbeda jangan apa-apa. Ini membuat alat sederhana sebelum unsur penunjang. Ya, alat pelajaran ya, alat pelajaran. Membuat alat pelajaran. Nah, di sini ya, membuat alat pelajaran di sini. Itu yang ini kita kosongkan. Yang di bawahnya juga sama, kita tinggalkan itu. Nah, jadi dia posisinya dia nomor 7. Lalu gini kita hapus. Dihapus, disembunyikan ya, jangan dihapus. Kalau dihapus nanti kita sewaktu-waktu perlu susah dan dia menyebabkan rumus error. Nah, seperti ini nomornya. Kemudian di bagian unsur penunjang kita cek apakah sama kita punya seperti ini. Jadi anggota mengawas 1, anggota profesi 1 ya. Kita kembali ke sasarannya. Unsur penunjang ini lain, mengawas ini ya, mengawas ada di sini. Kita hapus ini yang tidak dipakai supaya nomornya pindah ke sini ya. Yang ini nomornya otomatis pindah ke sini. Kemudian anggota profesi yang 9, berarti yang 10, 11 kita hapus. Nah, sampai ke bawah kita hapus saja di sini ya. Nah, jadi nomornya nggak ada lagi nih. Nah, lalu kita sembunyikan bagian yang tidak ada nomornya karena tidak dipakai ya, tidak dipakai. Nah, di sini juga kita sembunyikan saja. Baik, termasuk tugas tambahan tidak apa-apa disembunyikan saja. Tugas tambahan ini insidentil aja ya, tidak perlu direncanakan. Kalau memang direncanakan masukkan di atas ya. Nah, seperti ini. Yang data ini juga otomatis ya. Ini kita tarik ke bawah. Ya, caranya arahkan kursor supaya dia pembagian halamannya ya, seperti ini. Nah, kalau ada yang tulisannya terlalu rapat ini bisa kita geser. Nah, seperti ini ya, kita geser, rapikan ya. Nah, kita cek aja mana-mana yang tulisannya. Nah, kalau ini sudah selesai, ini kita sudah jadi ya SKP. Ini ada yang kosong nih. Yang kosong disembunyikan nih. Nah, yang kosong disembunyikan. Klik hide. Nah, ya. Klik hide. Ya. Nah, kalau ini umpamanya terlalu dekat, ini kayaknya bisa digeser gitu ya. Itu bisa kita rubah ya. Supaya tampilannya mungkin bisa agak panjang. Oke. Nah, ini seperti ini kalau kita cetak hasilnya ini. Nah, ya. Jadi halaman yang terakhir yang rapi, yang halaman tengahnya tidak apa-apa pendek seperti ini. Atau sebaliknya, kita rubah yang ini yang pendek yang terakhir bisa juga ya. Bisa juga. Misalkan dengan cara ini kita tarik sampai di sini misalnya. Nah, maka ini yang sedikit. Kalau dicek lagi seperti ini. Nih, gini. Atau mau kita habisin. Nah, ini menurut kita bisa sampai selesai ya, tidak apa-apa di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini dan seperti ini. Nah, itu saja mainnya ya. Ini otomatis muncul ya ini. Nah,
atau yang tambahannya tidak kita ikutkan. Nah, seperti ini. Terakhir settingannya begitu. Nah, bisa ya. Nah, tugas tambahan di sini baru ini. Yang ininya dia mengikut ya. Selalu kita berikan awalan supaya bagus. Nah, kalau tampilan kiri kanannya kurang rapi bisa disetting di sini. Setting, margin, lalu pilih horizontal. Nah, posisinya menengah ya, bagus ya. Setelah itu klik home, save. Nah, kalau bagian sasaran sudah, kita coba kembali dulu. Sasaran sudah, maka kita lanjutkan keterkaitan. Nah, keterkaitan di sini ini akan berhubungan dengan angka kredit. Ini yang tidak ada, kita sembunyiin saja ya. Baik. Nah, ini otomatis settingannya 10,5. Yang ini juga kita sembunyikan. Kemudian tadi ada wali kelas ya. Ada wali kelas. Mana tadi wali kelas? Nah, ini wali kelas. Supaya angka kreditnya muncul, kita tulis saja di sini. Angkanya yang sudah kita pakai berapa? 1. Sekarang kita ganti di sini angka 2. Nah, ini angka kreditnya otomatis. Ya. Kita urutkan aja. Yang nggak dipakai kita sembunyikan. Nah, kemudian ini nggak dipakai, kita sembunyiin. Nah, kemudian diklatnya tadi kita pakai yang sini. Nah, ini sudah ada ya, nomor 3. Yang ini kita sembunyiin saja. Lock ya. Ke kanan hide. Nah, angka kreditnya 1 ya. Kemudian ada tadi guru membuat PTK. Mana tadi? Publikasi ilmiah ya. Berarti kita sembunyikan. Publikasi ilmiahnya yang diseminarkan diletakkan di sini. Membuat karya tulis. Oh ya, ini yang 4 ini sudah ada ya. Nah, ini yang di bawah makalah. Berarti yang di sini kita sembunyikan. Baik. Seperti ini. Lalu ada buku tadi, buku guru paling bawah. Ini nomor 5 sudah saya tandai ya. Kita sembunyikan yang lainnya. Kita hide. Nah, ya. Lalu membuat alat pelajaran. Tadi alat pelajaran yang ini tadi ya, bukan alat peraga. Maka kita hapus yang ini. Hilang. Kita ganti ke sini nomor 6 ya. Atau enggak apa-apa, kasih nomor 1 dulu juga enggak apa-apa. Nanti setelah kita selesai baru kita urutkan, enggak apa-apa. Nah, ini kita tutup. Baik. Nah, ini kan masih muncul angkanya 21. Kalau dia kompleks nilainya 2, kalau dia sederhana nilainya 1. Untuk merubah, karena ini kita bikinnya sederhana, kita geser aja. Ini masih ada sheet sebelahnya yang kecil ini. Kita ganti aja 1. Oh, mana ini? Nggak mau ya. Nilai 1-nya di mana ini? 1. Wah, nanti kita setting ya ini ya. Ini kayaknya ada kekeliruan ya. Ini harusnya di jalur sini harusnya bisa diubah ya di sini ya. Nah, ini kalau nggak bisa diubah nanti kesulitan Bapak Ibu. Nanti saya rubah ya. Saya rubah. Kita buka dulu passwordnya ya. Bagian sini kita klik kanan supaya bisa untuk diedit. Kalau nggak bisa diedit nanti repot. Oh, ini ya. Locknya kita ganti. Kita password dulu ya, supaya enggak. Nah, ini kita rubah 1. Enter. Nah, jadinya mau ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena ini sudah nggak saya password, takutnya nanti kalau terhapus ya, itu menjadi risiko ya. Nah, kemudian yang lainnya nggak ada, kita sembunyikan
blok, sembunyikan. Lalu di bagian sini tadi ada mengawas. Ya, ini sudah ada nomornya. Ini nomor 5 ya. Ini ada. Oh, berarti sini bukan nomor 1 ya. Nomor 6 harusnya tadi ya. Nah, ini kan sudah 4, 5, berarti aja 6 ya. Nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Ini sudah ada 7-nya, menjadi anggota profesi. Ini kita hapus. Nah, kalau anggota ini. Kalau umpamanya dia pengurus, ganti di sebelahnya 1. Nah, dia otomatis ya. Karena tadi memang anggota ya sudah tetap 75. Kemudian yang ininya kosong sampai habis ya, sampai sini. Kita blok saja. Baik. Nah, kemudian yang di sini kita blok juga. Baik. Nah, inilah angka kreditnya. Ini sudah selesai. Yang ini otomatis ya. Nah, ini angka kreditnya 19,355. Nah, sudah selesai. Apa yang selanjutnya kita kerjakan? Save dulu. Klik home. Apa tadi? Keterkaitan sudah. Sekarang review. Nah, review. Review ini adalah tugas yang nanti melakukannya dari pengelola kinerja. Nah, untuk mempermudah supaya ini enggak tampilannya seperti ini, maka kita sembunyikan yang enggak ada nilainya di sini ya. Kita sembunyiin yang 00 ini ya. Right. Kemudian di sini juga sama. Ini ada ya, yang enggak ada. Ini kita sembunyiin. Bagian yang ini otomatis ya, otomatis yang ada ini berarti memang sudah kita setting dari awal ya. Ini ini kok sini, ini yang mana ini? Ini PK sudah mendapat tugas. Oh, wali kelas ini ya, ini wali kelas bisa ya. Ini kita sembunyiin, ini memang ada tugas wali kelas tadi ya. Nah, kita blok. Nah, salah. Kita blok dari sini ya. Ini memang agak rumit Bapak Ibu yang ini ya, pola yang ini karena ya pola baru ya. Klik hide. Kemudian di sini kita blok juga, sembunyiin sampai sini. Kliknya di sini ya. Hide. Lalu di pengembangan diri yang ada, nah ini yang ada angkanya ini, naikkan satu lagi. Jadi ini ya. Up, up. Nah ini kliknya sebelah sini ya, yang di sini, klik kanan, hide. Nah, lalu kita turunkan lagi sampai publikasi ini ya, kliknya di sini, hide. Lalu kita pilih yang publikasi ilmiah ya, kita pilih yang ada angkanya. Nah ini ada ya, kliknya di pinggir sini Bapak Ibu ya, klik hide. Nah, kemudian ini karya tulis ada ya, diseminarkan. Terus kita blok bawahnya yang enggak ada. Nah, ini ada buku ya, membuat buku guru tadi, klik hide. Di bawahnya ini ada alat peraga tadi ya, klik hide. Kemudian di sini ya, mulai sini ya, ini sampai di bawah, klik kanan hide. Nah, unsur penunjang tadi ada mengawas ini ya. Nah, dari sini kita blok, hide, sembunyikan. Sini lagi sampai di sini, hide. Unsur ini yang enggak ada bisa kita sembunyikan juga. Nah, kita print seperti ini.
Kalau kita cek, nah hasilnya ini dengan ini ya. Nah, sudah rapi ya, ada 3 ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, simpan. Lalu ini tadi bagian review ya, review sudah. Setelah review apa? Verifikasi. Nah, verifikasi. Bagian verifikasi ini nanti tim verifikasi akan mencoret apakah ini terkait atau tidak terkait. Sama polanya masih, kita sembunyikan dulu yang tidak ada, membantu tim verifikasi supaya mudah. Ini kan kelihatan yang ada angka kreditnya ya. Yang nggak ada angka kreditnya kita sembunyiin saja. Nah, seperti ini. Blok ke bawah. Judulnya jangan disembunyikan ya supaya mempermudah. Ini. Nah, kalau angkanya ini otomatis ya, otomatis ini. Asal sudah kita isi muncul ya. Hide. Nah, sama kita blok sampai sini yang keempat. Hide. Sini lagi. Ada buku. Hide. Bagian sini juga sama. Ini ada ya. Sembunyikan bawahnya. Nah, kemudian di sini ada ini, kita tutup. Ini kita tutup, sembunyikan ke bawah. Lalu ini juga kita tutup. Nah, udah seperti ini, nanti tinggal tim verifikasi ini menyebut terkait atau tidak ya dengan kinerja kepala sekolah, tanda tangani. Nah, setelah ini simpan. Lalu kita mengerjakan apa? Ini kan verifikasi. Kita lihat di bawah verifikasi apa? Nah, capaian pengukuran ini biasanya kita buat di Juli Desember ya. Nah, untuk capaian pengukuran yang enggak adanya kita sembunyikan kembali ya. Sembunyikan kembali. Baik. Nah, kita besarin coba ini ya. Nah, ini. Kalau di sini sama-sama prosentasenya sama-sama 1 ya otomatis 100 ya. Tapi kalau umpamanya ini meningkat atau ininya lambat ya. Ini misalkan 6, 7. 7 ya. Targetnya. Oh, ini ada kekeliruan juga di sini. Ini harusnya di bagian sini ini tidak dikunci. Ini nanti kita ubah dulu ya supaya bisa diisi. Ya. Kita ubah bagian yang di sini supaya bisa diisi, bukan lock tapi kita bukakan saja ya. Oh, udah bisa. Oke, sebentar ya. Kita kembalikan dulu posisinya tadi ya. Nah, ini jadi harusnya bisa diisi ya. Tidak boleh di lock. Khusus yang warna kuning ya. Yang lainnya itu otomatis. Nah, ini kita buka dulu. Tadi salah setting ini ya. Kita buka dulu kuncinya supaya Bapak Ibu nanti bisa mengisi capaiannya ya. Di sini sampai sini. Nah, ini locknya kita buka. Ini tidak bisa langsung karena ada yang di merger itu ya barisnya ya. Jadi dia terikut, jadi harus sepotong ya. Jadi ada yang kurang kuningnya, tambahin biar kuning semua, termasuk yang tambahan. Siapa tahu nanti Bapak Ibu memang. Nah, kalau sudah
supaya rumusnya aman, kita kunci saja ya, kunci saja. Nah, oke Bapak Ibu, nah ini kita hapus yang ini ya, hapus, bunyiin bunyiin Bapak Ibu ya. Nah ini, yang ini sudah sangat baik ya. Kita bunyikan yang sini, bagian yang tidak ada ininya ya. Nah ini kita sembunyiin sampai di sini. Baik. Nah, ya. Kita lihat yang ada angka kreditnya yang dihapus ya. Yang ada angkanya di sebelah sini ya. Sampai mana? Nah, sampai sini. Oh, sini dulu ya. Kita sembunyiin. Lalu di sini sampai sini kita sembunyiin. Pas ya, ini. Lalu di bawahnya lagi. Siap. Sampai sini. Kita blok, sembunyiin. Di bawahnya lagi. Ya, stop dulu sampai sini atasnya ya. Terus ada buku di bawahnya, buat buku. Nah, ini kan ya, ini kita blok di sini. Ini ada menemukan teknologi ya. Sasaran kinerja 1. Ada sasaran kinerja teknologi. Jadi rasanya karya inovatif aja ya. Oh ini Bapak Ibu ya, ini enggak ada harusnya. Ini enggak ada ya. Kita hanya tadi membuat alat peraga. Hapus dulu yang ini, 6 ya. Kita hapus, sembunyikan. Kembali dulu ya ke ini. Verifikasi capaian tadi ya, capaian. Kalau di sini oh sudah ya, sudah kita sembunyikan kalau yang ini. Capaian gitu ya, teknologi nggak ada, pelajaran. Nah ini ya, alat pelajaran. Baik, nah seperti ini. Ini kadang kalau kerja gini sambil ngomong kadang nggak fokus ya Bapak Ibu ya. Ya ini, tapi harus saya jelaskan pelan-pelan supaya Bapak Ibu juga nantinya mengetahui caranya gitu ya. Nah, kita blok. Baik. Ini untuk mengawas dan anggota ya, ya betul ya. Yang ini kita sembunyikan saja sampai di sini. Kita tutup. Baik. Nah, seperti itu. Yang ini juga kita sembunyikan. Nah, kalau sudah. Ini karena ada pembagian tadi ya, pembagian rumus yang seperti ini yang menyebabkan dia error karena ada di salah satu unsur itu yang tidak ada nilainya ya, yang dikali 40. Maka ini sebenarnya bisa kita modifikasi rumusnya supaya nanti yang muncul cuma ini ya. Sedangkan kita langsung panggil data tertimbang saja ya. Kita coba bongkar dulu rumusnya. Nah, ini langsung ke nilai tertimbang ya. Yang ini ya. Tapi saya sudah ada formula yang bisa untuk mengeluarkan kedua-duanya ya.
Nah, ini nilainya Bapak Ibu sudah ada. Kita lihat kalau ditampilkan seperti ini. Ini halaman keduanya. Nah ya, halaman keduanya. Kalau ini tadi dirasa terlalu sempit, bisa kita naikkan satu ya, naikkan satu untuk bisa penunjang. Nah, seperti ini juga bagus ya. Oke ya, halaman keduanya. Nah, oke, selanjutnya kita save ini ya, kita save. Tadi sudah dikunci belum? Kita kunci dulu ya. Itu kalau tidak kunci khawatir terisi kena rumusnya, tambah error ya. Nah, kemudian setelah capaian apa yang perlu kita isi? Perilaku. Nah, perilaku di sini Bapak Ibu. Ini otomatis data di sini. Ini juga otomatis. Nah, sekarang yang di sini. Ini adalah perilaku media. Kalau untuk yang golongan 3A itu kan masih golongan pertama ya. Golongan pertama. Nah, dia yang ini. Nih, yang pertama. Yang nilainya di sini. Maka untuk merubahnya untuk di perilaku, caranya sangat mudah. Ini kita klik, kita ganti penilaiannya. Atau kalau umpamanya kita mau nilai dulu, kita bisa klik di pertama dulu. Klik di sini dulu sebelum ke perilaku. Nilainya di sini ya, diaturnya di sini. Nah, skalanya berapa untuk pelayanannya? Nah, ini indikatornya bisa dilihat di sini. Nah, misalkan kita anggaplah ya pakai inilah nilainya, misalkan ya. Nah, maka untuk merubah yang di bagian perilaku, cukup kita ganti kata media, kita klik, kita ganti dengan pertama. Nah, hurufnya pertama. Kita enter. Nah, maka 90. Ini masih media, kita ganti. Media ganti kata pertama. Pertama. Ini cara pertama ya. Nanti saya jelaskan juga cara yang berikutnya. Kita mengikut dulu nih idealnya gitu ya. Pertama. Nah, seperti ini. Ini juga pertama. Tidak ada yang kosong, berarti di pertama tidak ada nilainya. Maka kita kembali dulu di bagian pertama. Ini untuk kepemimpinan. Nah, ini ya. Kepemimpinan. Karena dia div ini ya. Ini bagusnya kita beri keterangan ya. Keterangan. Nah, enggak mau terbaca ya. Enggak mau. Nah, berarti di rumus di dalam aja ya kita kasih di perilaku tadi ya, supaya enggak error. Kita kasih begini, if ini ya kurang dari 0 ini ya. Nah, gini aja, atau langsung kita tindis saja ya, tindis saja, kasih begini. Nah, udah itu aja ya, kasih petik harus datar. Dah gitu aja, selesai dah urusannya. Nah, yang lainnya sudah otomatis. Ini pembaginya juga otomatis ya. Kalau dia cuma 4 ya otomatis ke 4 ya. Tapi jangan dikasih 0. Kalau dikasih 0 dia pembaginya jadi 5 ya. Jadi kita kasih petik yang data. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Simpan ya. Simpan, lalu kita ke home. Tadi sudah perilaku, sekarang kinerja. Nah, kinerjanya seperti ini. Oh maaf, tadi baru kita setting ya di bagian capaian. Nah, capaian belum kita isi tadi ya. Ya, misalnya ini kita isi ya. Aduh, salah tadi ya. Ini kita isi dulu satu. Ini misalkan
capaiannya cuma 98. Ya, cukup ya. Kalau umpamanya lebih dari 100 bisa enggak, Pak? 110 bisa. Nah, sangat baik umpamanya ya. Kemudian kalau 111, nah ini sangat baik ya. Kemudian di sini misalkan 6 bulan juga. Nah, kemudian di sini diklatnya samakan 106, 106. Membuat buku, misalkan satu, ini kita bikinnya 1 bulan aja, misalnya satu, di sini 100%, ini cuma 1 bulan. Tuh, kok nilainya sangat kurang. Nah, maka yang di bagian normal ini kita tulis khusus. Nah, ini ada terkunci juga ya. Di sini harusnya bisa dibuka. Nanti saya buka ya. Contohkan untuk satu saja ya. Nah, contohkan dulu untuk satu. Ini sambil sebenarnya saya buat tutorialnya sambil mengecek. Ya, namanya bikin ini kadang-kadang ada yang terlupa, untuk seharusnya jangan dikunci, kita kunci gitu ya. Nah, ini kita ganti yang di sini normal ini kita ganti khusus. Kondisi khusus maksudnya ya. Nah, menjadi sangat baik. Kenapa? Ini kan membuat buku rencananya 3 bulan baru 6 bulan baru jadi. Tapi 1 bulan sudah jadi. Maka dia menjadi sangat baik. Nah, beda kalau yang kondisi normal, ini ngerjakan pelaksanaannya 6 bulan. Ya kan? Lalu dilaksanakan selama 7 bulan. Nah, sangat baik, dia semakin tinggi. Tapi kalau dia diganti 1, menjadi sangat kurang. Nah, itu ya. Itu bedanya kondisi khusus dengan kondisi normal ya. Nah, yang lainnya kita isi sama aja dulu ya, nanti menyesuaikan. Boleh enggak presentasinya lebih dari 100? Boleh, ya, boleh. Ini maksimalnya sampai 120. Misalkan di sini nilainya 108, ya. Boleh saja ya. Boleh. Nah, umpamanya di sini 1, ini 102, ya kan? Sininya 6, 100, 6. Atau di bawah 100 juga boleh ya, tapi nilainya menjadi cukup. Misalkan 98, cukup aja nilainya. Ya boleh. Nah, inilah nilai tertimbangnya ya. Nilai tertimbangnya. Nilai tertimbangnya 109,30. Oke ya. Ini tadi apa nih tadi? Capaian. Capaian sudah, perilaku sudah tadi ya. Kemudian kinerja. Nah, kalau kinerja ini otomatis kecuali satu, yang ini, yang bagian ide. Nah, kalau idenya dipakai secara nasional nilainya 5. Kalau sampai sekolah kabupaten saja, provinsi, itu nilainya 4. Kalau idenya bisa diterapkan di sekolah nilainya 3. Kalau hanya tim kerja nilainya 2 ya. Ini ada penjelasannya di sini ya. Nah, kemudian data yang lainnya ini otomatis. Oke. Selanjutnya, setelah itu apa? Kinerja sudah, integrasi. Nah, integrasinya. Integrasi ini otomatis, Bapak Ibu enggak usah kerjakan. Ini sudah saya bikin rumus formulasinya, termasuk ide barunya tadi sudah masuk di sini ya. Nah, untuk Januari Juni, Bapak Ibu, ini tadi sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa untuk Januari Juni itu bukan langsung dikali 50%, tetapi dikonversi dulu hasilnya berapa baru dikali 50%. Beda kalau Juli Desember. Juli Desember nilai SKP-nya langsung dibagi 2 ya. Langsung dibagi 2 atau dikali 50%. Nah, ini sudah otomatis bagian integrasi. Lalu nah di sini yang ini tadi semua di sini di print ya, yang sini. Yang termasuk yang ini di print. Form E1.1. Nah, yang ini. Ini juga otomatis. Nah, ini nilainya ya. Ini nilai SKP tadi ya yang dibagi 2 tadi. Nah, ini data ini otomatis nanti di sini. Nah, kenapa 7-nya di sini? Iya, karena ini ditandatangani dulu oleh penilai kerja, atasannya yang ini, baru diterima atau tidak gitu ya. Diterima atau tidak oleh si pegawai yang dinilai atau guru yang dinilai ya. Jadi makanya urutannya
78. Bisa dilihat juga di permen pan ya. Nah, ini otomatis. Selanjutnya di form E1.1. Nah, ini seperti ini. Nah, ini diterima lagi oleh atasan pejabat penilai. Nah, di bagian yang terakhir adalah form E1.3 harusnya nih. Yang tadi ini nanti kita rubah nih. Ini kemarin di copy-copy aja. Harusnya nih E.1, E.2, E.3. Nanti di file yang kita mau share ke Bapak Ibu nanti kita rubah ya. Nah, ini. Nah, yang di sini tiga-tiganya tanda tangan. Nah, tanda tangan tiga-tiganya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sudah selesai. Kita protect saja ya. Jadi yang ini tadi kita coba edit aja sekalian ya. Nanti kelupaan, takutnya kelupaan ya. Sama yang bagian khusus tadi ya. Nah, ini. Nah, oke. Kalau yang bagian bawah ini untuk proses penilaian, tidak usah dicetak ya. Tidak usah dicetak itu. Jadi yang dicetak hanya bagian sini tadi ya. Sini sama halaman. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi untuk nanti kalau tim penilai itu melihat itu di sini dia. Oh, ini SKP-nya nilainya ini, perilaku kerjanya ini, sikapnya ini, ide barunya 3 ya. Nilai kinerjanya ini, kategorinya apa ini. Kemudian kalau angka kreditnya berapa? Ini angka kreditnya bagi yang fungsional. Kita sebagai guru. Nah, kalau ada permasalahan bisa ditulis di sini. Tulis tangan juga tidak apa-apa, keputusan keberatan apanya setuju. Demikianlah Bapak Ibu untuk tutorial SKP yang sudah saya buat ini. Untuk mendapatkannya silakan Bapak Ibu bisa melihat di deskripsi ya. Pembayaran itu untuk layanan, pembayaran untuk layanan sekaligus jasa pembuatan aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara mudah dan silakan subscribe karena nanti per item akan kita buat penjelasan video yang lebih detail kembali ya supaya nggak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.